suara dengungnya juga hilang guys ya. Terus ini kan konyol ya kan, tuh diganjel kan. Nah ini konyol guys, lihat di live data streamnya. Nah, alhamdulillah normal guys ya. Saling dukung dan berkarya tanpa lelah, hingga puncak sukses kita raih jua. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Motor, channelnya seputar otomotif. Salam sehat semuanya ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang profesi kita masing-masing guys ya. Dan selalu dihindarkan dari segala mara bahaya guys. Nah ini kita kedatangan satu unit Suzuki APP ya, Mega Carry, sama aja dengan Suzuki Futura sama ya. Terus satu unit lagi tuh guys. Nah itu Mitsubishi Colt 120 SS ya, 120 SS. Dia mogok mati total ya, semalam kita storing. Kasihan juga guys ya, karena kita harus saling bantu membantu, dan resiko mekanik rumahan itu gini guys ya, kasihan. Mereka juga kan cari nafkah untuk keluarganya guys ya. Ya minimal kita datangi dulu guys ya. Nah, tapi kayaknya itu untuk Colt dia ada di bagian CDI atau koilnya yang mati guys ya, karena apinya kecil. Nah ini untuk Suzuki yang APP, dia mengeluhkan dengung ya di bagian throttle body atau filter udara ya. Nah ini biasa terjadi guys ya, seperti ini dengungnya guys. Nah bisa kedengaran guys, jadi ada suara dengung guys ya. Ada suara dengung. Nanti kita matikan dulu guys ya. Itu biasanya terjadi karena sensor ISC yang kotor. Nah ini jarang sekali tune up kayaknya ya, sampai kotor kayak gini. Nah ini sensor ISC nya di sini guys. Nah ini guys nih, sensor ISC nya ini biasanya kotor guys ya, kotor. Nanti kita bongkar, kita bersihin, sekalian kita buka juga filter udara. Terus katanya si mobil ini mengeluhkan di tarikan awal agak berbet ya, agak berbet. Itu biasanya terjadi untuk Suzuki Futura, kemudian Suzuki APP, Avanza itu biasanya terjadi. Bisa juga dari seal busi yang bocor ya, di cover klep ini atau cover valve, kan ada seal-seal itu di lubang busi, itu biasanya dia bocor, kemudian oli masuk ke bagian ruang busi ya, bagian ruang busi, sehingga merendam busi dan cangklong busi guys ya. Itu bisa terjadi. Untuk tarikan awal dia agak nyendat ya, itu bisa juga terjadi. Terus koilnya juga yang bocor bisa, kemudian kabelnya juga yang sudah bocor bisa guys ya, kabel businya tentunya ya. Dan untuk Suzuki APP atau Suzuki Futura ini menggunakan dua koil ya, dua koil. Untuk koil 14 dan 23 ya. Terus bisa juga dari fuel pumpnya yang kotor atau sudah lemah, bisa juga guys ya. Mungkin dari filter fuel pumpnya atau fuel pumpnya udah lemah. Nanti juga kita cek guys ya, kita cek, kita ukur pressure fuel pumpnya. Terus kita sudah melakukan scan juga ya buat teman-teman. Sebelum kita melakukan eksekusi, kita bongkar-bongkar mobil orang ya. Meskipun datang ke bengkel kita itu mengeluhkan sebuah trouble, tapi kita selalu melakukan scan ya, melakukan scan. Alhamdulillah untuk unit ini clear DTC, artinya tidak ditemukan sebuah DTC ya, sebuah DTC. Karena kan ada juga engine check yang ini nih, engine check yang ini kadang-kadang bekas akal-akalan ya. Bisa juga disatukan dengan lampu indikator aki untuk alternator ya, pengisian alternator ke baterai. Kemudian bisa juga disatukan dengan lampu oli, itu sering terjadi ya.
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, guys. Tapi kalau untuk mobil ini masih aman, guys ya, masih aman dan clear DTC. Jadi ketika kita selesai perbaikan, mungkinkah nanti ada DTC, nah itu bisa apa namanya, jadi ketahuan, guys ya, karena awalnya tidak ditemukan DTC sebelum kita pembongkaran gitu, guys. Terus apa lagi, guys ya, ya wis, jadi nanti kita bongkar dulu, guys ya. Kita bersihin throttle body, kita bongkar, kemudian coil, cover klep juga kita bongkar, guys ya. Lanjut, guys, sudah dibongkar, guys ya. Nah, ini sudah dibersihin. Biasanya kalau bunyi dengung di Suzuki APP itu di sini, guys. Nah, ininya kotor nih. Nah, lubang-lubang ininya ini kotor ya. Ini sudah tak bersihin sehingga dia lancar lagi, guys ya. Nah, lancar lagi dia tuh. Lancar, tak bersihin menggunakan carbo cleaner, guys. Nah, biasanya ini kalau macet terjadi idel nggak karuan, ngayun ya, idelnya ngayun. Nah, ini di sini, guys. Fungsinya ISC itu untuk mengatur idel ketika pertama kali mesin dihidupkan waktu dingin. Nanti dia ketika suhunya sudah tercapai akan turun sendiri, guys ya, perlahan-perlahan sampai ke 750 rpm atau 800 gitu, guys ya. Fungsi ISC ya, idle control, idle speed control. Nah, ini TPS, throttle position sensor. Jadi untuk mendeteksi bukaan throttle body ya, berapa banyak udara yang masuk ke dalam ruang bakar, sehingga nanti akan melaporkan datanya itu ke ECU, dan ECU akan memerintahkan aktuator atau injektor berapa mili per detik udara yang harus disemprotkan, baik ketika masih dingin atau sudah suhu tercapai. Itu fungsinya, guys ya. Jadi jangan terlalu bla 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 kesana kesini menerangkan ke masyarakat. Nah, kita cukup apa adanya, real aja, guys ya. Terus ini sensor map nih, ini nggak boleh diganti sama yang imitasi ya, harus yang asli, yang ori ya. Minimal kalau nggak ada yang ori, cabutan, guys ya. Ini nggak boleh, nggak bisa, guys ya. Biasanya ini patah kalau untuk di Suzuki Futura, dia sering sekali terjadi patah di sini karena setelah penggantian engine mounting ketekan ke atas ya, karena kita menggunakan dongkrak, sehingga dia akan nekan ke bagian dudukan tongkat persneling itu ya. Sering terjadi di Futura itu terjadi patah ini ya, hati-hati ya. Terus ini juga tadi sudah kita cek. Nah, jadi ada kebocoran ya untuk akselerasi atau tarikan awal, dia nyendat. Nah, benar juga, guys, jadi ada oli bocor sehingga basah ke bagian selongsong coil ini ya. Nah, ini nanti kita ganti juga nih. Biasa kalau di Suzuki Futura, Avanza, kemudian APP, kalau misalkan ada nyendat-nyendat gitu di awal tarikan, nah, kita cek dulu ke bagian coil, kita cabut coil, mungkin ada basah oli di sini nih karena kebocoran seal ini nih ya. Nah, itu harus kita cek ya sebelum kita cek yang lainnya, guys ya. Biasanya gitu, guys, biasanya di bagian seal ini nih ada kebocoran oli sehingga membasahi selongsong coil, kemudian si busi juga kepalanya itu dia basah sama oli, dan si api itu nggak sempurna ya dipercikan ke dalam ruang bakar karena ada kebocoran api di sini nih. Ada kebocoran api karena coil itu kan mencari ground yang terdekat ya. Itu, guys. Nanti kita lanjut, kita pasang ke unit. Bagaimana hasilnya, guys ya. Lanjut, guys. Alhamdulillah sudah terpasang dan terinstal ke unit, guys ya. Nah, ini untuk suara dengungnya juga hilang, guys ya. Terus RPM ada di berapa nih? 700 berapa coba silo, guys ya. 745, 750. Nanti dia menyesuaikan sendiri, guys ya. Terus yang aneh ini RPM di sininya, guys, ternyata diganjel, guys. Nah, ini kan konyol.
ya kan, tuh diganjel kan. Nah ini konyol guys, ini perbuatan konyol guys, nggak boleh kayak gitu-gitu, nggak boleh ya. Kerja sing apik, kemudian sesuai dengan SOP guys ya, nggak boleh main akal-akalan kayak gitu guys ya. Nah pantesan si jarumnya nggak naik-naik guys ya, ternyata diganjel guys. Tuh, tapi kalau lihat di live data streamnya, nah, alhamdulillah normal guys ya. Nah jadi gitu guys ya, ini sudah hidup normal, stabil. Nanti tinggal perbaiki di bagian jarum kontrol RPM nya guys ya. Terus si kipas pendingin juga agak kasar mungkin bearingnya guys ya. Jadi sudah selesai guys ya, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor dari Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten, undur diri. Mohon maaf bila ada kata salah guys ya, karena pemula. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.